Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak hebat. Alhamdulillah, pagi ini berjumpa lagi dengan Bunda Zainab. Bunda akan membacakan dongeng untuk anak-anak di rumah yang berjudul Cintai Dirimu. Yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and share ke semua media sosialmu. Oke, sekarang mari dengarkan Bunda bercerita. Pada suatu desa, hiduplah seorang anak yang bernama Dido. Ia anak yang rajin, ramah, dan penyayang. Ia bersekolah di SDN Merdeka Mandiri. Dido termasuk anak yang sangat berprestasi di sekolahnya. Tetapi dengan bentuk tubuhnya yang gemuk, rambutnya yang ikal, dan kulitnya yang berwarna sawo matang, ia sering dijadikan bahan ejekan dan bahan tertawaan oleh teman-temannya, bahkan oleh orang-orang di sekitarnya. Di pagi hari yang cerah, ia akan berangkat ke sekolah. Sebelum ia berangkat ke sekolah, Dido selalu berpamitan kepada ibunya. "Ibu, Dido berangkat ke sekolah dulu ya." Kemudian ibunya pun menjawab, "Iya Dido, hati-hati ya, ingat pesan ibu. Jangan hiraukan perkataan teman-temanmu yang selalu mengejekmu. Ingat, kamu berangkat ke sekolah untuk mencari ilmu, bukan untuk mencari musuh." Kemudian Dido pun menganggukkan kepalanya dan berjanji akan selalu mengingat pesan ibunya. Setelah sampai di sekolah, ia ingin teman-temannya menyambutnya dengan perkataan yang baik dan mengajaknya untuk bermain bersama. Tetapi keinginannya tidak sesuai. Sikap teman-temannya tetap sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia selalu mengajaknya ketika baru datang sekolah dengan sebutan gentong gosong. "Heh, gentong gosong, gentong gosong." Begitu setiap hari teman-temannya menyambutnya ketika ia datang di sekolah. Dido tidak menghiraukan teman-temannya karena ia sudah berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan bertengkar dengan temannya. Kemudian bel masuk pun berbunyi. Kring, kring, kring. Semua siswa pun masuk ke kelas tak terkecuali Dido. Kemudian Bu Heni masuk kelas. Ketika Bu Heni masuk kelas, Bu Heni melihat Dido duduk sendirian tanpa ada teman sebangkunya. Bu Heni pun bertanya, "Dido, mengapa kamu duduk sendirian? Siapa teman sebangkumu?" Dido pun menjawab, "Iya Bu, saya duduk sendiri, karena tidak ada teman yang mau duduk sebangku dengan saya." Bu Hemi pun semakin heran, mengapa teman-teman Dido tidak ada yang mau duduk sebangku dengan Dido? Apakah ada yang salah dengan Dido? Salah satu teman Dido yang bernama Putra pun menjawab, "Iya Bu, ada yang salah dengan Dido." Bu Hemi pun bertanya kembali, "Apa yang salah dengan Dido? Apakah Dido pernah mengganggumu atau berbuat jahil kepadamu?" "Tidak Bu, yang salah dari Dido adalah badan Dido sangat gemuk. Nanti kalau salah satu dari kita duduk sebangku dengan Dido, pasti kita akan merasa gerah dan sempit karena badan Dido yang besar seperti gentong." Teman-teman Dido pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dido merasa sangat malu dan hampir menangis karena ejekan dari Putra dan teman-temannya. Lalu Bu Hemi memberikan nasihat dan arahan kepada anak didiknya. "Anak-anakku semua, Ibu yakin kalian adalah anak yang pintar dan memiliki sifat penyayang. Kita hidup di dunia ini semuanya bersaudara, walaupun kita tidak dilahirkan dari orang tua yang sama. Apakah kalian tahu arti dari semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika?" Putra pun menjawab, "Saya tahu Bu." "Apa Putra?" "Arti dari semboyan itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua." "Pintar sekali kamu Putra." Oke, anak-anakku, jika kita sudah tahu arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik harus mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya? Caranya adalah dengan tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghargai dan menghormati. Jika kita ingin dihargai dan dihormati, maka kita juga harus menghargai dan menghormati terhadap sesama.
Setelah mendengarkan nasihat dari Bu Hani, semua anak-anak mulai berpikir bahwa perilaku yang mereka lakukan pada Dido adalah perilaku yang tidak baik dan tidak terpuji. Lalu mereka semua minta maaf pada Dido, dan mulai hari itu juga semua anak-anak tidak ada yang mengajak Dido, dan mereka hidup rukun dan saling menyayangi satu sama lain. Oke anak-anak, demikian dongeng yang dapat Bunda ceritakan pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan jaga kesehatan ya. Salam untuk mama papa di rumah dari Bunda. Semoga bisa berjumpa lagi dengan Bunda di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.